warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membuka buku pelajaran Al-Quran hadisnya, atau kalian bisa menyaksikan video ini. Jadi pada materi pertama kita akan belajar tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kesungguhan kalian. Tonton videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Husnul Khotimah 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan hidup kita, contoh perilaku yang mulia yang harus senantiasa kita teladani hari demi hari. Semoga sholawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, istri-istrinya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran hadis yang pertama adalah memahami kedudukan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia ini sudah barang tentu membutuhkan pedoman hidup yang akan menuntunnya pada jalan yang lurus. Pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam. Pengertian hadis. Anak-anak santri kelas 7 MTS HK2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadasa yang berarti baru. Adapun hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan atau takrir, dan sifat-sifat jasmani ataupun sifat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat jasmani Rasulullah adalah yang digambarkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sifat secara fisik maupun sifat secara akhlak. Adapun perkataan Rasulullah adalah segala perkataan yang diucapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Adapun perbuatan Rasulullah adalah yang dimaksud perbuatan Rasulullah adalah penjelasan praktis Rasulullah terhadap peraturan agama, tata cara ibadah seperti tata cara sholat dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketetapan atau takrir adalah keadaan Rasulullah mendiamkan atau tidak menyanggah perbuatan para sahabatnya. Kedudukan hadis ada 3. Yang pertama, kedudukan hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran, menjelas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dengan adanya hadis, maka hukum-hukum di dalam Al-Quran akan lebih dijelaskan lagi, diperinci, diperjelas,
dengan apa yang ada di hadis. Yang kedua, memberikan teladan. Kedudukan hadis adalah memberikan teladan. Tugas Nabi adalah memberikan teladan, dan hadis adalah ilmu yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah barang tentu kita selaku umatnya harus senantiasa meniru sifat dan perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedudukan yang ketiga adalah kedudukan hadis sebagai sumber dalil kedua setelah Al-Quran. Ikhwafillah rahimakumullah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sumbernya adalah berasal dari Al-Quran, firman Allah, dan Al-Hadis, perkataan atau sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Tolong kerjakan soal latihan. Yang pertama, sebutkan pengertian hadis, cara bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan 3 kedudukan hadis. Yang ketiga, apa beda hadis dan Al-Quran? Apa bedanya hadis dan Al-Quran, antara hadis dan Al-Quran? Yang keempat, apa manfaat mempelajari hadis? Yang kelima, sebutkan 2 pedoman hidup manusia. Jawaban tolong dikirim ke WA Ustadz 0852 88377 244. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.